Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya itu akan membahas mengenai analisis unsur dan sanksi buat dalam perspektif fikih jinayah. Seperti yang kita tahu, buat itu secara bahasa berarti membangkang atau memberontak, yang dimana buat itu merujuk kepada pemberontakan sekelompok kaum muslimin terhadap pemerintah yang sah dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Seperti itu. Terus unsur-unsur buat itu ada empat. Yang pertama, adanya sekelompok orang yang melakukan pembangkangan. Terus yang kedua, yaitu tujuan mereka adalah melawan otoritas pemerintahan Islam yang sah. Terus yang ketiga, mereka memiliki kekuatan atau senjata untuk melakukan perlawanan. Terus yang keempat, penolakan mereka bukan karena kezaliman yang nyata, melainkan karena hawa nafsu atau ambisi kekuasaan. Jika dari empat salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka tindakan tersebut itu belum tentu termasuk buat seperti itu. Habis itu, penanganan dan sanksi bagi pelaku buat, fikih jinayah itu menekankan pendekatan damai dalam menangani buat tersebut. Ulama itu sepakat bahwa pendekatan persuasif dan musyawarah itu harus lebih diutamakan terlebih dahulu seperti itu. Jika buat tetap berlangsung dan menimbulkan kekacauan, maka penguasa boleh menggunakan kekuatan untuk menghentikannya. Sanksi bagi buat itu tidak langsung berupa hukuman mati, kecuali jika mereka melakukan pembunuhan atau perusakan seperti itu. Dalam hal ini, pelaku itu dapat dikenai kisos atau diat jika membunuh orang lain. Namun, jika mereka hanya memberontak tanpa membunuh, maka sanksinya itu lebih kepada penertiban dan penundukan dengan harapan mereka itu kembali kepada ketaatan seperti itu. Terus referensi bugot di era modern dalam konteks negara modern, konsep bugot ini sering dikaitkan dengan tindakan makar atau pemberontakan terhadap pemerintah yang sah seperti itu. Di mana penetapan status bugot itu memerlukan kehati-hatian, terutama jika pemerintahan tidak menjalankan prinsip-prinsip keadilan atau jauh dari nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penerapan hukum bugot ini dalam sistem hukum positif atau negara hukum modern itu harus mempertimbangkan asas keadilan, hak asasi manusia, dan prinsip due process of law. Dengan demikian, fikih jinayah itu tetap relevan sebagai kerangka moral dan normatif dalam menjaga stabilitas masyarakat dan mencegah kekacauan dengan pendekatan yang adil dan beradab. Sekian materi kali ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.